Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu jamaah salat asar yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita panjatkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita berikan, yang kita lafazkan setiap saatnya, setiap harinya, bisa menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada sore ini, kita akan mengulas sedikit tentang tafsir surat At-Takatsur, dan kita akan mengambil ayat pertama dan ayat kedua saja. At-Takatsur di dalam bahasa Arab itu bermakna at-tabahi. At-tabahi bikasrah, yang artinya adalah berbangga dengan jumlah yang banyak. Ini adalah definisi dari at-takatsur. At-tabahi bikasrah, berbangga dengan sesuatu yang banyak. Surat At-Takatsur ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama berbeda. Ada yang mengatakan surat At-Takatsur Makkiyah, dan ada yang mengatakan Madaniyah. Yang mengatakan Madaniyah itu adalah dari riwayat Buraidah, Ibnu Buraidah mengatakan dahulu ada kalangan Ansor yang mereka terdiri dari dua kabilah. Dua kabilah ini yaitu kabilah Bani Haris atau Banu Haris atau Banu Harithah. Keduanya ini saling membanggakan sampai-sampai mereka membawa seseorang itu ke kuburan orang yang dia banggakan. Inilah kakek saya yang dahulunya seperti ini. Mana kakekmu, katanya. Jadi maka turunlah dari perkara ini surat At-Takatsur. Kemudian ada lagi yang mengatakan surat At-Takatsur ini terjadi juga saling membanggakan diri antara Bani Abdul Manaf dengan Bani Saham. Mereka juga membanggakan. Makanya turun, inilah sebab turunnya surat At-Takatsur. Dan sekarang kita masuk ke ayat pertama dari surat At-Takatsur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Alha di sini artinya adalah syaghala, menyibukkan. Kum, kalian. At-takatsur artinya adalah berbangga-bangga. Atau ada juga at-takatsur diartikan at-tafakhur, berbangga-bangga diri. Kalau kita terjemahkan, berbangga-bangga diri telah menyibukkan kalian. Ini definisi kalau kita terjemahkan. Lalu kita melihat kepada pentafsirannya di antara para ulama kita, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat pertama ini. Beliau mengatakan bahwasanya kalian terlalu cinta dengan dunia dan sibuk dengan dunia atau perkara dunia, dengan gemerlapnya dunia.
sehingga lupa dengan mengharapkan akhirat atau menginginkan akhirat. Ini adalah tafsiran dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Lalu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga menjelaskan at-takatsur di sini, berbangga-bangga di sini, atas apa manusia berbangga-bangga. Beliau mengatakan biasanya manusia itu berbangga-bangga pertama dengan namanya al-mal, yaitu harta. Yang kedua dengan al-aulad, anak. Kemudian ada juga namanya al-jah, jabatan. Kemudian ada juga berbangga dengan al-qabilah, kabilah atau suku. Ini adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kebanyakan manusia itu diantaranya berbangga-bangga sebagaimana sudah disampaikan tadi, yang kita sebutkan tadi. Ini sudah maklum, pastilah manusia berbangga dengan harta dan anaknya. Kemudian juga ditafsirkan juga, mana alhaakumut takatsur ini, khitabnya ini, yaitu pembahasannya ini, pembicaraannya ini kepada siapa? Apakah kepada khusus orang muslim saja atau non muslim? Dan dijelaskan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makna alhaakumut takatsur ini diberikan kepada semua manusia. Maksudnya setiap manusia ini pasti akan memiliki rasa bangga dengan hartanya, anaknya, jabatannya, kedudukannya, dan apa yang mereka miliki. Mereka pasti akan bangga, sehingga lalai, lupa dengan beribadah kepada Allah, lupa dengan perkara akhirat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbangga-bangga. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dibolehkan juga kita, yaitu misalnya seperti menyibukkan diri dengan yang namanya menuntut ilmu. Menuntut ilmu, maka ini dibolehkan kita tersibukkan dengan menuntut ilmu, selama tidak ada dalam perkara menuntut ilmu itu namanya tafakhur atau berbangga, akan dianggap nanti seorang alim, seorang ustaz. Maka ini dilarang. Tapi kalau disibukkan dengan menuntut ilmu, maka ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh agama kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Itu terjemahannya. Tapi maknanya adalah yaitu lil ghayah. Maknanya adalah tujuan. Tujuan dari seseorang yang mana dia tadi itu berbangga-bangga selama di kehidupan dunia, maka tujuan itu nanti akan terasa sama dia ketika sudah masuk ke dalam kubur. Jadi maknanya hatta zurtumul maqabir, maknanya adalah sampai kalian mati, sampai kalian meninggal, baru berhenti kalian yang namanya tafakhur, berbangga-bangga diri dengan apa yang kalian miliki itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di ayat kedua ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada sedikit kita singgung tentang perkara akidah. Kenapa bisa demikian? Kalau ada kita mengatakan kuburan itu adalah tempat terakhirnya manusia, tempat terakhirnya manusia, maka ini bermasalah dari sisi akidah. Karena tempat terakhirnya manusia itu antara an-nar wal jannah, neraka dan surga. Sedangkan kuburan itu adalah tempat singgah. Makanya kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimatnya Allah menggunakan kalimat zurtum. Ini yang artinya adalah bermakna ziarah, yang berasal dari kata zara yazuru ziaratan, yang artinya adalah berkunjung. Lalu orang Arab
mengatakan dari kalimat ziarah ini, setiap pengunjung itu pasti akan meninggalkan tempat yang ia kunjungi. Makanya di sini di ayat kedua dari surah At-Takatsur ini, seseorang yang sudah meninggal itu kuburan itu hanya tempat persinggahan saja, bukan tempat untuk selama-lamanya di sana, bukan tempat terakhir. Makanya sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus hati-hati mengatakan intaqala fulan ila al-mazwa al-akhir. Si fulan telah berpindah ke tempat yang terakhir, maksudnya kuburan. Ini salah. Ini keliru dari sisi akidah. Akidah seperti ini adalah akidahnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu akidah mereka adalah mengingkari hari kebangkitan. Tidak ada kebangkitan. Jadi kalau orang sudah mati, sudah selesai kehidupannya, sudah tidak ada lagi. Ini adalah akidah dari orang kafir. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ingin selamat, kita katakan kuburan itu adalah tempat persinggahan, dan tempat terakhir manusia itu adalah al-jannah wan nar, surga dan neraka. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga Allah melindungi kita dari segala fitnah dunia. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.